Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perilaku Konsumsi dan Distribusi Konten Ilegal pada Mahasiswa. Berikut presentasi dari kami. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi memberikan kemudahan akses pendidikan, namun di saat bersamaan memicu masalah kompleks terkait etika cyber dan pembajakan digital. Mahasiswa sebagai digital native sangat aktif menggunakan layanan digital, namun kemahiran tersebut seringkali tidak diimbangi dengan kepatuhan etika dan regulasi hak cipta yang merugikan para kreator intelektual. Fokus dan tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah identifikasi masalah, mengukur kesenjangan antara kemahiran teknis komputasi mahasiswa di wilayah Banyumas dengan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap lisensi digital resmi. Yang kedua, analisis literasi. Menganalisis pengaruh pilar literasi digital, khususnya kesadaran etika dan hukum, terhadap intensitas pelaku konsumsi konten bajakan. Yang ketiga, ada kebaruan studi. Memperluas fokus observasi tidak hanya pada perilaku konsumsi, tetapi juga pada tindakan distribusi proaktif di forum atau grup kampus. Yang kedua, ada kajian literatur. Landasan dan teori utama kami adalah, yang pertama, pilar etika digital. Literasi digital modern menuntut kecerdasan etika, mengukur kesadaran akan batasan moral, penghargaan terhadap HKI, dan kepatuhan pada regulasi cyber seperti UU ITE. Yang kedua, digital piracy. Pembajakan digital adalah kejahatan cyber yang semakin marak terjadi akibat kemudahan fasilitasi dari teknologi penyimpanan awan dan layanan grup perpesanan anonim. Yang ketiga, netralisasi moral. Mekanisme psikologis di mana perilaku kesehatan cyber meyakinkan diri bahwa pembajakan tidak menimbulkan korban fisik, sehingga direduksi menjadi kejahatan yang wajar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Metodologi penelitian. Desain dan pendekatan studi. Studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kepustakaan atau library research. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci atau human instrument yang memegang otoritas penuh secara mandiri. Fokus utama adalah menghimpun, menyaring, dan menelaah landasan konseptual mengenai peredaran konten ilegal di ruang cyber melalui sudut pandang kritis. Selanjutnya, sumber data dan penelusuran. Data primer. Regulasi normatif formal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan UU ITE. Selanjutnya, data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku-buku siber, dan laporan instansi yang ditelusuri melalui basis data akademis seperti portal Garuda dan Google Scholar. Kata kunci cybercrime, konten ilegal, dan pelanggaran UU ITE. Masuk di bagian hasil dan pembahasan, tantangan yurisdiksi dan kapasitas penegak hukum. Di sini terdapat 4 poin. Poin pertama, sifat borderless atau sifat tanpa batas dari internet. Server konten ilegal seringkali berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ini menciptakan hambatan birokrasi yang signifikan. Proses hukum seringkali menjadi sangat lamban karena aparat penegak hukum kita sangat bergantung
pada proses birokrasi mutual legal assistance untuk mendapatkan data atau menindak pelaku. Di dalam dunia digital yang serba cepat, lambannya proses ini bisa membuat pelaku menghilang atau menghapus jejak digital mereka sebelum tindakan bisa diambil. Poin kedua merupakan faktor internal, yaitu kesenjangan kompetensi. Menyoroti bahwa di lapangan, terutama di daerah-daerah, masih terdapat kekurangan sarana forensik digital yang memadai. Selain itu, terdapat juga kesenjangan pemahaman mengenai hukum antar penyidik dalam menangani bukti-bukti digital. Hal ini seringkali menghambat kecepatan dan ketepatan penanganan kasus digital kompleks. Poin ketiga, sikap permisif. Sikap permisif masyarakat terhadap pembajakan. Menggarisbawahi bahwa tingginya angka pembajakan konten seperti e-book yang marak di aplikasi private subur karena masyarakat belum sepenuhnya memandang konsumsi konten bajakan sebagai pelanggaran hukum. Ini adalah tantangan tersendiri, pola pikir yang membuat upaya penegak hukum menjadi lebih berat karena kurangnya dukungan sosial. Yang terakhir, paradigma kebijakan. Pemerintah sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan hukum represif setelah kejahatan terjadi. Penekanan harus bergeser untuk memperkuat regulasi yang bersifat preventif dan protektif untuk mencegah munculnya konten ilegal itu sendiri dan melindungi hak kekayaan intelektual sejak dini. Sekarang kita masuk di bagian dinamika penindakan dan solusi strategis. Di sini terdapat 3 poin utama yang saling berkaitan. Poin pertama merupakan hoax sebagai delik material. Sekarang penyebaran hoax bukan lagi cuma soal pelanggaran etika. Ini sudah masuk ke ranah hukum pidana serius atau delik material. Karena dampaknya nyata bisa bikin kekacauan di masyarakat. Makanya pelakunya sendiri bisa dihukum berat pakai UU ITE dan KUHP. Poin kedua, dilema pemblokiran. Kenapa sih tidak diblokir saja situs-situsnya? Nah, ini dilemanya. Di satu sisi, sensor situs itu sering memicu isu pelanggaran HAM. Di sisi lain, cara ini kurang efektif. Contohnya pada kasus judi online. Begitu satu situs diblokir, operatornya dengan sangat cepat bisa bikin ratusan situs tiruan baru atau mirror site. Poin ketiga, solusi hulu ke hilir. Karena blokir atau sensor saja sudah tidak cukup, kita butuh solusi total dari hulu sampai ke hilir. Caranya adalah dengan langsung menangkap otak pelakunya atau actor intelektual, memperkuat keahlian forensik digital aparat, dan yang paling penting mengedukasi literasi digital masyarakat luas. Kalau masyarakatnya sudah pintar dan tidak mencari konten ilegal lagi, maka pasarnya otomatis akan mati sendiri. Oke, baik, saya Abdillah Mulinita. Saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan, yakni pemahaman literasi digital yang tinggi, khususnya pada pilar etika dan keamanan cyber, terbukti secara empiris mampu menekan secara signifikan perilaku konsumsi serta distribusi konten ilegal di kalangan mahasiswa.
seperti terjadi normalisasi pelanggaran hak cipta akibat rendahnya kesadaran hukum, di mana aktivitas membagikan file bajakan dianggap sebagai bentuk pertolongan antar teman tanpa menyadari konsekuensi yuridisnya. Merupakan suatu keseharusan bagi perguruan tinggi untuk mengevaluasi secara struktural dan mengintegrasikan pendidikan etika digital dan perlindungan HKI secara holistik ke dalam kurikulum perkuliahan dasar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk di bagian kesimpulan.